Teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan tentang soal SIMAK UI tahun 2019 ya. Ini soalnya yang saya bahas nomor 25, ini berhubungan dengan operon ya. Jadi soalnya adalah operon triptofan merupakan operon inducible. Jadi operon triptofan, TRP itu triptofan ya, yang mungkin belum tahu ya. Triptofan itu asam amino ya kan. Operon triptofan merupakan operon inducible. Inducible itu artinya dapat diinduksi, operon yang dapat diinduksi. Karena kalau ngomongin sistem operon biasanya yang dibahas tuh ada dua. Pertama adalah operon yang dapat diinduksi, yang kedua adalah operon yang bisa direpresikan, bisa dihambat. Inducible tuh dirangsang, satu lagi namanya operon yang dapat direpresi atau dihambat ya kan gitu. Nah, jadi itu pembahasannya ada dua ya kan. Jadi operon triptofan merupakan operon inducible ataukah dia termasuk ke operon yang repressible gitu. Yang kedua, asam amino triptofan yang dihasilkan berfungsi untuk menginduksi aktivitas transkripsi gen pengkode enzim pensintesis triptofan. Ya, kalau misalnya operon triptofan itu memang operon yang inducible, berarti pernyataan kedua benar. Tinggal kita cek dulu operon triptofan itu termasuk yang inducible atau repressible. Nah, kita cek pembahasannya dan kita cek sedikit tentang operon triptofan. Apa sih operon triptofan? Oh ya, buat teman-teman nanti yang saya udah jelasin tentang soal ini dan masih nggak ngerti tentang operon, silakan teman-teman baca-baca dulu ya lebih detail apa sih yang namanya operon itu. Nah, cari tahu dulu, baru ntar ngebahas ke soal ini lagi. Karena kalau ini pengetahuan awal, konsep dasarnya belum paham, nah ini agak ribet gitu, ini agak panjang memang, dan saya mungkin akan ngejelasin konsep dasarnya juga, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Oke, lanjut. Oke teman-teman, nah ini dia gambar dari salah satu sistem operon ya. Jadi saya akan ngejelasin dulu ya. Teman-teman harus paham dulu konsep dasarnya, terutama berhubungan dengan sintesis protein ya. Jadi kalau sintesis protein belum paham agak susah gitu. Oke, ini saya jelasin sekilas ya. Jadi lihat gambar yang paling bawah, kita lihat ini gambar yang paling bawah, ini saya gambarkan ya. Oh, ini aja dulu deh, memahami konsep sintesis protein dulu ya, jangan lupa gitu. Nah, jadi saya ambil gambar segini teman-teman. Jadi di sini di tubuh kita kan ada DNA ya kan, ada gen, ada DNA. Nah, DNA ini adalah arsitek. DNA itu adalah arsitek rancangan gitu. Arsitek itu sorry. Jadi kalau orang pengen bikin bangunan kan dia harus punya desainnya. Nah, DNA itu desainnya. Desainnya nanti akan dirancang, akan dibuat menjadi suatu bangunan. Jadi nomor 3, protein itu bangunan. Jadi analoginya gitu. DNA itu desain dari seorang arsitek, desainnya. Protein itu adalah bangunannya gitu. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengubah DNA, untuk membuat DNA, untuk membuat protein menggunakan rancangan dari DNA itu membutuhkan messenger RNA. Kira-kira messenger RNA ini siapa? Nah, messenger RNA ini adalah tukang bangunan gitu. Jadi kuli bangunannya ya. Jadi nomor 1 itu DNA itu desainnya, nomor 3 itu bangunannya, dan nomor 2 itu berarti tukang bangunannya, kuli bangunannya. Nah, ini prosesnya. Nah, sebenarnya yang namanya operon-operon ini adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak gen yang nanti berhubungan dengan proses A. Proses pertama dari sintesis protein. Apa nih proses pertama? Namanya transkripsi. Yang B namanya translasi. Jadi A itu transkripsi, B itu translasi. Jadi transkripsi adalah pembentukan messenger RNA menggunakan bahan DNA gitu. Nah, kalau yang B translasi gitu, proses pembentukan protein menggunakan bahan messenger RNA. Kira-kira begitu ya prosesnya. Nah, jadi yang namanya operon-operon ini dia akan menghambat transkripsi gitu. Dia akan menghambat transkripsi nih, proses yang A, atau mungkin diinduksi, dipercepat gitu ya. Jadi berhubungan dengan proses transkripsi. Bisa dihambat ya, bisa juga dipercepat gitu ya. Oke, gitu kira-kira teman-teman. Nah, sekarang kita bahas ya. Kita bahas lebih lanjut. Ini yang saya kasih lihat di gambar ini adalah, kan saya udah jelasin tadi ya. Jadi kalau untuk operon-operon ini, ada dua macam ya. Jadi ada dua tipe regulasi operon, namanya regulasi gen negatif dan regulasi gen positif. Kita nggak belajar yang positif dulu. Sekarang kita akan belajar dua tipe regulasi gen negatif pada operon. Yang pertama, operon yang dihambat
atau terrepresikan atau direpresikan atau represor ya, dari kata represor menghambat, menekan. Yang kedua adalah operon yang terinduksi, terangsang gitu, yang terangsang dan terinduksi gitu kan. Jadi ada dua macam ya. Nah, sekarang kita akan pelajari ya. Ini yang pertama yang kita pelajari adalah operon triptofan. Nah, operon triptofan adalah operon yang terrepresi, bukan terinduksi. Ya, dari gambar sini bisa kelihatan. Jadi tadi soalnya udah ketahuan ya. Jadi kalau operon triptofan itu adalah operon yang terrepresi gitu. Ya, operon triptofan adalah operon yang terrepresi ya. Sorry, lagi pilek. Oke, ini operon triptofan adalah operon yang terrepresi, bukan operon yang terinduksi. Kalau yang terinduksi itu operon laktosa. Nah, kita pelajari lebih lanjut. Oke. Jadi gini teman-teman. Nah, lihat dari yang A dulu ya. Dari yang A kita lihat ya kan. Nah, kita bisa lihat di sini operon triptofan. Jadi ketika triptofan itu absen, jadi ini adalah sekumpulan gen yang terdapat pada, ini kalau nggak salah penelitiannya di bakteri E. coli ya. Jadi seketika triptofan itu nggak ada, triptofan itu absen, nggak ada ya kan, di lingkungan sekitar bakteri itu nggak ada asam amino triptofan saat itu. Nah, kita lihat di sini ketika asam amino triptofan itu tidak ada ya kan, ketika asam amino triptofan itu tidak ada, represornya itu inaktif. Represor itu protein yang akan menghambat proses transkripsi. Kenapa kok dia menghambat proses transkripsi? Nah, kita lihat sini, lihat teman-teman ya. Jadi ketika dalam keadaan normal, operon triptofan tuh dalam keadaan normal ya. Nah, triptofannya nggak ada nih. Ketika triptofan nggak ada, ya kan, maka ini proses transkripsi bisa berjalan. Proses transkripsi itu membutuhkan yang namanya enzim. Enzimnya namanya RNA polimerase. Lihat di sini. Nah, ini dari sekumpulan gen nih. Ini dia yang namanya operon itu, triptofan operon tuh yang ini. Di sini ada gen triptofan A. Ya, dia nanti membuat protein A ya kan, enzim untuk jadi triptofan A ini membentuk enzim A gitu ya. Enzim A ini berhubungan dengan proses pembentukan triptofan ya kan. Ada triptofan B membentuk enzim B, triptofan C membentuk protein C, dan seterusnya. Jadi di dalam operon triptofan ini terdapat triptofan A, B, C, D, E. Ada banyak nih, ada sekitar 5 enzim gitu. Ada 5 enzim ini yang akan mempengaruhi pembentukan triptofan. Jadi kalau kelima enzim ini nggak bisa bekerja, nggak ditranskripsi, triptofannya nggak ada gitu. Nah, untuk mentranskripsi enzim dari enzim E sampai enzim A, teman-teman bisa lihat di sini ya kan. Ini akan dibuat ditranskripsi menjadi messenger RNA kan. Nah, ini membutuhkan yang namanya RNA polimerase kan. Jadi untuk melakukan proses transkripsi ini membutuhkan RNA polimerase. Jadi ini ada semacam gen di sini. Ada semacam ada operator ya, ada gen operator. Nah, operator ini saat ini kondisinya bisa di RNA polimerase ini bisa bergerak. Jadi dia bisa ngelewatin operator. Karena suatu ketika operator tuh nggak bisa dilewatin. Nah, ini kita bisa lihat yang bawah ya. Yang di bawah ini operator itu ditempelin sama protein khusus. Nah, protein yang namanya protein represor. Jadi kita bisa lihat di sini kan. Jadi dalam kondisi normal, dalam kondisi triptofan tidak ada, represornya tuh inaktif gitu. Represornya tuh tidak aktif gitu ya. Sehingga akhirnya proses transkripsi bisa terjadi. Triptofan bisa dihasilkan. Karena di lingkungan saat itu triptofan nggak ada, triptofannya absen, maka triptofan harus dibuat gitu. Nah, ngebuat triptofan itu kan berarti RNA polimerase perlu bergerak, berjalan menuju triptofan E, dibentuk enzim E. Menuju triptofan D, gennya dibentuk enzim D. Sampai si RNA polimerase menuju gen triptofan A dan akhirnya dibentuk enzim A, dan akhirnya terbentuklah enzim yang akan mensintesis pembentukan triptofan. Jadi gitu teman-teman. Nah, kita lihat yang bawah. Ketika suatu saat misalnya ternyata triptofan di lingkungan tuh banyak. Karena ini kan triptofan udah dibuat nih. Terus ternyata setelah triptofannya banyak ya kan. Setelah triptofannya itu banyak nih dia nih. Ternyata triptofan ini akan berpengaruh
Triptofan ini berpengaruh sebagai korepresor. Ternyata dia bisa menempel di protein represor tadi. Jadi jumlah triptofan yang banyak itu ternyata dia bisa menempel pada protein ini. Nah, protein represor tadi. Jadi protein represor itu ternyata bisa aktif nih dia. Ternyata protein represor itu bisa aktif. Kapan dia aktif? Ketika dia menempel dengan korepresornya. Siapa korepresornya? Triptofan. Gitu. Jadi ketika proses yang pertama ini kan nggak ada triptofan. Nah, akhirnya kan gara-gara proses pertama ini kan nggak ada triptofan, akhirnya triptofan dibuat. Tapi ketika triptofan sudah ada dalam jumlah yang sangat banyak, maka triptofan itu ternyata malah akan mengaktifkan represor protein yang akan menghambat proses transkripsi. Gitu teman-teman. Jadi triptofan yang banyak akan menempel di protein represor, plak nempel nih. Nah, setelah nempel, berikutnya si represor ini aktif dan dia akan bergerak menempel di bagian operator ini. Nah, di bagian operator, plak. Nah, akhirnya apa? RNA polimerase tidak bisa menempel. Jadi itu sistem operon yang terjadi pada operon triptofan. Nah, ini disebut dengan operon yang terrepresi teman-teman gitu. Karena transkripsinya itu biasanya menyala. Normalnya biasanya menyala. Operon triptofan itu biasanya menyala. Namun dapat ditekan atau direpresi ketika sebuah molekul yang kecil, yang saya maksud tadi adalah triptofan ini. Nah, jadi dia bisa dapat ditekan ketika triptofan yang berfungsi sebagai korepresor ini berikatan ke represor gitu. Jadi gitu kira-kira ya, dia berikatan. Jadi itu ya itu yang dimaksud dengan operon terrepresi, dan ini terdapat pada triptofan gitu. Ya, itu kira-kira teman-teman. Nah, berikutnya jadi saya ulangin lagi, operon triptofan disebut sebagai operon terrepresi ya kan, atau repressible operon karena transkripsinya umumnya menyala. Namun dapat ditekan ketika sebuah molekul yang kecil, yang saya maksud tadi adalah triptofan, berikatan ke protein represor gitu. Karena dia normalnya menyala gitu, tapi bisa dihambat suatu ketika ditempelin oleh represor ya kan, yang diaktifkan oleh triptofan. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk yang terrepresi. Tapi biar asik saya akan jelasin juga yang terinduksi, biar nanti kalau jawab soal kan siapa tahu nanti keluar soal simaknya yang terinduksi juga ya. Oke, ini saya akan bahas yang terinduksi. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke operon yang kedua, operon negatif yang tadi kan terrepresi. Nah, sekarang terinduksi atau inducible. Apa sih? Nah, operon yang inducible atau yang terinduksi adalah ini operon yang biasanya mati. Nah, teman-teman bisa kelihatan di sini. Jadi ini kan RNA polimerasenya ini terhambat nih. Tuh nempel, nggak bisa nempel ya. Karena ada represor yang nempel di sini. Tuh malah kebalik. Jadi operon yang terinduksi adalah operon yang biasanya mati namun bisa diinduksi gitu, bisa diinduksi. Jadi kebalik ya. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi ini terjadi pada operon laktosa. Nah, laktosa itu kan gula ya. Laktosa itu disakarida. Nah, gula disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa ya. Jadi isi dari laktosa adalah glukosa dan galaktosa. Nah, ini terdapat di susu biasanya ya, terdapat di susu. Nah, ini biasanya kalau nggak salah ini penelitian ini dilakukan sama Jacob dan Monod ya, kalau nggak salah ya. Dilakukan sama Jacob dan Monod, dia meneliti tentang laktosa. Kalau nggak salah laktosa pada kolon manusia ya, kalau nggak salah, saya lupa deh pokoknya pada laktosa dilakukan oleh dua orang ilmuwan ini ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya kan. Jadi saat kondisi laktosa itu tidak ada, saat kondisi laktosa itu nggak ada gitu, laktosa absen ya kan. Saat laktosa itu absen ya kan, represornya malah aktif. Ini ada protein yang saya bilang tadi, protein represor, protein penghambat, protein yang menekan gitu. Jadi saat laktosa itu tidak ada, dia malah nempel di sini teman-teman. Tuh, dia malah aktif ya kan. Beda dengan yang tadi ya. Jadi ketika laktosa itu nggak ada ya kan, nah dia malah aktif dan dia menempel di
operator gitu. Nah, ketika dia menempel di operator, di operon kan, di operon tuh ada yang namanya operator ya. Operator nih yang nanti menentukan dia bisa berjalan transkripsinya atau tidak, karena operator ini akan ditempelin, akan dilewati oleh enzim yang namanya RNA polimerase. Kan transkripsi pakai RNA polimerase ya. Nah, jadi karena laktosa tidak ada, maka represornya malah aktif. Operonnya akhirnya mati gitu, terkunci, mati. Nah, ini yang disebut dengan operon terinduksi gitu. Jadi normalnya tuh begini, normalnya transkripsi itu tidak terjadi karena RNA polimerase nggak bisa nempel gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kondisinya ketika laktosanya ada gitu ya kan, laktosanya ada. Ini laktosanya nggak ada ya. Oke, ketika laktosanya ada, kita lihat. Bentar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ketika laktosanya ada, ini yang terjadi ya kan, laktosanya banyak nih. Laktosanya banyak, ini dia, ini laktosanya. Nah, laktosa ini ternyata bisa menempel dengan si si represor. Nah, ketika laktosa menempel dengan represor, ini malah nggak aktif akhirnya ya, malah nggak aktif. Ini sebenarnya kalau nggak salah bentuk dari si protein ini jadi berubah nih, bentuk proteinnya berubah, jadi dia nggak bisa nempel di sini. Jadi beda antara kunci dan anak kunci, pokoknya jadi beda deh, ini bentuknya berubah, makanya nggak bisa nempel gitu. Jadi ketika laktosa itu ada, ini protein represornya malah nggak aktif dan akhirnya operonnya bisa berjalan. Nah, gitu. Jadi di sini ada gen laktosa Z, ada laktosa Y, ada laktosa A ya. Jadi yang pertama ditranskripsi adalah laktosa Z, membentuk enzim beta galaktosidase di proses translasinya ya. Laktosa Y membentuk enzim permease gitu. Laktosa A membentuk enzim transatilase gitu. Jadi ada 3 enzim yang berpengaruh di proses perombakan dari laktosa ini. Jadi sebenarnya ini adalah intinya adalah enzim-enzim yang akan mempengaruhi pengubahan pengubahan laktosa menjadi galaktosa dan glukosa gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah laktosa ini akan menempel di represor sehingga akhirnya ini bisa berjalan. Jadi mungkin bisa dipahami teman-teman. Jadi rangkuman yang dari tadi berarti kita mendapat kesimpulan bahwa kita ringkas, berarti ada 2 macam tadi sistem operon ya. Oke, jadi rangkumannya tadi kita udah dapat untuk yang sistem operon tadi. Untuk operon tadi, operon tuh ada operon negatif ya kan, ada juga operon positif ya. Operon positif teman-teman bisa baca-baca lagi nanti. Yang negatif ini ada yang operon terrepresi ya, yang ditekan, ada juga yang diinduksi. Nah, jadi yang represi ini normalnya, bukan normal sih ya, normalnya itu dia mati ya. Kan normalnya mati, normalnya hidup ya. Normalnya dia hidup gitu, tapi bisa direpresikan. Kalau yang induksi itu justru normalnya itu malah mati. Gitu, normalnya malah mati. Itu perbedaannya. Ya, represi ini contohnya pada operon triptofan ya. Triptofan. Yang ini contohnya pada operon laktosa. Nah, gitu kira-kira. Ini untuk yang operon negatif. Ya, oke. Oke teman-teman, itu untuk yang negatif itu tadi ya. Jadi kuncinya sih sebenarnya untuk yang positif saya nggak bahas di sini, tapi untuk yang positif juga contohnya laktosa operon juga. Cuma perbedaannya mungkin gampangnya ya. Kalau untuk operon yang negatif itu dia biasanya menggunakan peran ini. Jadi ada protein represornya di sini. Ada peran dari protein represor. Dari protein represor, dan ini tidak ada di kontrol yang regulasi positif, nggak ada gitu. Jadi perbedaannya di situ. Dan ini juga terjadinya contohnya pada laktosa juga gitu ya. Kapan proses transkripsi dijalankan, kapan proses transkripsi dihambat gitu. Sama sini pada operon laktosa juga. Makanya saya bilang tadi, silakan teman-teman pelajari sendiri dulu, kapan-kapan kita akan bahas untuk yang positif insya Allah ya.
Jadi intinya yang negatif itu menggunakan peran represor yang bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan untuk yang negatif. Tapi kalau yang positif itu tidak ada represor di sini. Jadi tidak menggunakan peran represor. Karena untuk yang positif ini, dia perbedaannya adalah apa sih namanya? Jadi interaksinya langsung dengan genom, interaksinya langsung dengan gen peregulasi gitu. Jadi nggak pakai peran-peran represor. Pokoknya di positif ini tidak ada peran-peran represor gitu. Dan insya Allah untuk konsep dasar tentang opron ini, kalau teman-teman udah paham yang negatif ini nih udah lumayan cukup sih sebenarnya. Tinggal tambahin yang positif aja. Yang positif nggak banyak kok gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Gitu ya materi. Oh iya, kita belum selesai bahas soalnya. Kita balik lagi ya ke soalnya ya. Bentar. Oke. Nah, kita balik teman-teman sekarang yang nomor 25, pernyataan pertama. Operon triptofan merupakan operon indusible. Nah, tadi kita udah bahas operon triptofan itu merupakan operon yang reversible ya. Berarti salah ya pernyataan pertama ya. Oke. Yang pernyataan kedua, asam amino triptofan yang dihasilkan berfungsi untuk menginduksi. Salah ya, harusnya merepresi ya. Salah ya. Oke, salah dua-duanya. Berarti jawabannya salah-salah berarti oke gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu kira-kira kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, bisa jadi yang saya bahas juga mungkin ada masalah atau ada yang kurang tepat, silakan teman-teman kasih masukan ke saya. Oke, terima kasih. Mungkin tiap hari satu saya buat ya sebelum simak UI, insya Allah saya selesaikan banyak soal. Masih ada menunggu sekitar 5 atau 6 soal lagi karena waktunya yang memang sulit ya. Oke, semoga bermanfaat. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.